Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita, tentu dia adalah menjadi Tuhan dan juru selamat dunia. Dan katakan bahwa tentunya, dan katakan pula bahwa bukan juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan hidup. Haleluya, haleluya. Mantap. Dan itu dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, biar seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya. Terus dipilah Tuhan. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam agama juga selain dalam dia Yesus. Karena dibawa orang lain, tidak orang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya oleh karena Yesus. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada yang memperoleh hidup. Karena Alkitab mengatakan orang yang percaya akan dibenarkan dengan hati percaya, kalau dibenarkan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10:9-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Allah di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tertujuan. Dan masih dalam seri yang pertama, kedua, dan yang ketiga, bagaimana Allah digambarkan atau dilukiskan dalam kitab Amsal, ya. Allah dilukiskan dalam kitab Amsal sebagai berikut. God knows all people. Jadi Tuhan itu mengetahui semua orang, ya, hati orang, pikiran orang. Coba sebelumnya kita berdoa dulu, ya, supaya kita berdoa. Terima kasih Engkau yang memberikan kami hikmat, tolong kami untuk berjalan sesuai hikmat dalam nama Yesus. Jadi Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang padokrat, maha kuasa, omniscient, Allah yang maha tahu, omnipresent, Allah yang maha kuasa, omnipresent, Allah yang maha hadir akan terus menolong kita. Dan kita akan melihat bagaimana Raja yang sangat berhikmat ini menggambarkan tentang Allah itu. Dan dikatakan yang pertama, Allah mengetahui semua orang. Jadi mengenal, ya, atau knows, mengenal, bisa mengetahui. Jadi mengetahui, mengenal semua orang. Saya akan bacakan ayat 19, Amsal 16 ayat 2. Serahkanlah segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang membersihkan hati. Ya, memang semua orang akan mempertahankan bahwa mereka benar. Saya telah menangani beberapa banyak perkara-perkara orang yang bertengkar, suami istri yang bertengkar, itu pasti membenarkan diri mereka satu dengan yang lain. Suami membenarkan dirinya, istri membenarkan dirinya. Jadi semua benar. Jadi kalau semua benar, kenapa harus ada yang salah? Kenapa harus ada dihukum kalau itu semua benar? Ya, benar sih, ini benar. Ya, makanya firman Allah katakan menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi kalau semua benar, siapa yang harus disalahkan? Jadi semua menurut pandangan sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan yang menguji hati. Jadi kalau Tuhan yang menguji hati, tiap-tiaplah kita menerima, ya, konsekuensi dari perbuatan kita. Karena dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan kalau dia lebih licik dari segala sesuatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Alkitab mengatakan, aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, yang memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu
Anda boleh bersandiwara dengan diri Anda. Anda boleh bersandiwara di depan pendeta Anda. Anda boleh bersandiwara di depan orang, tapi tidak di depan Tuhan. Karena semua Tuhan tahu hati. Dan motif hatimu pun dia tahu. Mengapa engkau bertengkar, mengapa engkau minta cerai, dia tahu. Karena ada motif. Ada orang-orang ketiga yang kau sukai dan engkau tahu bosan. Haleluya. Jangan. Kalau engkau sudah bosan kepada suami atau istrimu, kembali kepada cintamu. Kau akan melihat semakin bergairah, melihat itu semakin kuat, semakin mantap. Itu yang harus. Haleluya. Puji nama Tuhan itu. Jadi Tuhan mengetahui hati semua orang. Yang kedua, God blesses. God good people and condemn the wicked. Orang baik dikenan Tuhan, tapi si penipu dihukum Tuhan. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang suci, orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang jahat, orang penipu, orang-orang yang membelokkan kebenaran, orang-orang yang berjalan di dalam jalan-jalan yang salah, akan Tuhan hancurkan kehidupan mereka. Nah, bukan saya yang bilang, kita mengatakan. Kalau itu kita bertahan di dalam kejahatan kita, ya, masa kini juga Anda mendapat, dan masa yang akan datang lebih lagi, kematian kekal. Tapi kalau kita meninggalkan, makanya firman Allah katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, dikatakan di sana, baiklah orang jahat meninggalkan jahat, jalannya dalam pasti jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan yang mengasihi, yang memberikan pengampunan dengan limpah. Wah, kan luar biasa Tuhan. Jadi orang-orang jahat itu kembali, orang benar tetap bertahan dalam kebenaran, dalam kesuciannya, dalam kehidupannya, dalam kebenarannya. Dan yang terakhir, Tuhan benci kepada orang-orang jahat. Korban fasik. Korban, saya bacakan dulu 21. 21 ayat 27. Demikian firman Allah. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Jadi orang udah fasik, tapi berpura-pura memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi ada maksud-maksud tertentu, ada udang di balik batu. Ya. Udah pernah melihat orang-orang seperti ini? Wah, saya udah menikmati banyak orang-orang seperti ini. Ya, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mendoakan mereka, kita harus tetap menyatakan kebenaran firman Allah dengan harapan supaya mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, kita mendapatkan keuntungan di mana Tuhan dipermuliakan. Kalau dia tidak bertobat, kita juga mendapat keuntungan karena dia tidak mau bertobat. Karena itu sesuai dengan firman Allah. Ada yang memang bisa bertobat, ada yang tidak. Dia tidak bertobat atau bertobat, kita mendapatkan keuntungan karena kita bersama dengan Allah. Itu saja. Itu nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya sehingga kita tidak berbuat jahat, ya. Kita tidak melakukan kecemaran sehingga doa-doa kita masih ingat dalam Yesaya 59 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Dikatakan di sana bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, telinganya tidak kurang, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan engkau. Yang merupakan penyebab antara engkau dan pelang ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia tidak mendengar adalah segala dosa. Yang membuat dia tidak mendengar dan menyembunyikan diri adalah segala dosa. Tanganmu cemar dengan dosa, jarimu dengan kejahatan, mulutmu dolak-dalik, lidahmu tanah. Makanya doa kita tidak bisa, karena kita jahat.
Jadi hindari berbuat jahat supaya Tuhan Yesus memberkati. Dan di dalam sesi ketiga ini kita melihat bahwa Allah mengetahui segala, mengenal semua orang. Jadi saya, saudara, hati kita semua dalam pantauan Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang salah. Hiduplah dalam hal itu. Dan tetapi juga menghukum orang-orang yang jahat. Jadi orang jahat, penipu, yang sealiran dengan itu. Dan kemudian Tuhan membenci orang-orang jahat. Jadi jangan pikir kalau engkau berbuat jahat, happy, lagi bebas, apa-apa. Ya, selama masih bisa engkau happy lah. Tapi saya mau katakan, ada pada saat di mana engkau akan mati dan menang. Dan tidak ada orang pun yang bisa menang. Dan sebelum itu datang kepadamu, insya adalah datang kepada kita. Makanya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, supaya kita mengenal, mengetahui kedasatan Allah yang maha kuasa itu, yang maha tahu itu, yang maha hadir dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap. Terima kasih Tuhan di pagi ini, Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kemurahan bagi kami, menghadirkan bacaan hidup dalam memberikan arah. Terima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus. Dan terpujilah Engkau Tuhan, Engkau mengenal semua kebutuhan kami. Haleluya. Dan saya mau berdoa bagi Anda yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan dari sakit penyakit. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan, datang kepada mereka karena engkau tidak mengajar waktu, kalau nama Yesus adalah sakit penyakit mereka kita keluar, dan oleh biru Yesus kita pun terima. Percaya saja, Yesus yang menyembuhkan. Ketika engkau mengalami masalah dan kesulitan, datang kepada Tuhan. Saya juga mengalami kesulitan. Ketika kita datang berdoa, Allah akan memulihkan kita. Kita akan datang karena Tuhan berkata satu hal yang sering saya katakan kepada Tuhan di saat saya membuka pikiran saya adalah Tuhan mengatakan bahwa engkau aku memberkati segala yang terlalu, dan itu saya perkatakan setiap kali saya membuka pikiran, dan Tuhan memberkati, dan itu dimakan dan kebaikan. Dan sebabnya tidak perlu menyerah di dalam segala situasi. Ada Tuhan, ada Allah yang akan membuat perbedaan antara benar dan salah. Terima kasih Tuhan, kita memberkati. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama segala penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami dalam finansial yang pernah kami alami, Tuhan Yesus, dan berdoa dalam nama Yesus, segala apapun yang mereka alami, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, atau perintahkan segala pengganggu, penghalang, penderitaan yang mereka alami dilenyapkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menolong orang-orang yang hidup orang-orang benar dan dalam Tuhan sendiri. Terima kasih pertolonganmu kepada mereka, kelepasan yang kau berikan. Nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, dan kiranya kita mampu mengajarkan Allah dimanapun kita berada, di posisi kita, di kerjaan kita, dimanapun kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.